Welcome to Jampang English Village. Master the international language. Respect the local wisdom. When we play finding balls with closer eyes. Hari ini tuh sangat luar biasa. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Kalau di kegiatan pemberdayaan ekonomi ada kegiatan apa di sana gitu? Ya, baik. Ini sebenarnya jadi kalau ibarat bangunan begitu, Pak Ahmad, saya mengibaratkan pemberdayaan ekonomi ini jadi sokok gurunya atau backbone utamanya. Karena mencoba merubah situasi masyarakat yang kita bisa lihat efeknya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam perspektif kesejahteraan itu melalui program ekonomi. Jadi kalau pendidikan kan investasi jangka panjang. Taruhlah misalkan orang tuanya masih tetap miskin, ya nggak apa-apa lah, itu biarkan kemiskinan dibawa mati orang tuanya. Tapi anaknya harus sukses di masa yang akan datang. Tapi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, kalau ekonomi, karena ekonomi ini kita berharap di tahun pertama, tahun kedua itu sudah berdampak pada peningkatan kesejahteraan, maka program ekonomi juga serius kami kelola di wilayah zona Madinah yang existing hari ini. Jadi kita ada program pemberdayaan UMKM, Pak Ahmad. Jadi kita punya di Jampang itu kan ada banyak UMKM yang diinisiasi oleh masyarakat, tapi mereka punya persoalan di quality control, jadi memastikan produknya itu kompetitif. Yang kedua, punya masalah di market hub, jadi terhubung dengan pasar, Pak Ahmad. Sehingga teman-teman zona Madinah menginisiasi namanya rumah kemasan. Rumah kemasan ini mendampingi ibu-ibu, bapak-bapak termasuk laki-laki yang punya usaha kecil. Kita dampingi untuk peningkatan kualitas produknya, lalu kita hubungkan dengan pasar melalui rumah kemasan tadi. Jadi di wilayah inti nanti Pak Ahmad akan menjumpai di situ ada bangunan 2 lantai. Lantai pertama itu untuk forum pendampingan begitu. Jadi ibu-ibu yang ingin mendapatkan asistensi begitu itu akan datang, dapat masukan-masukan untuk pengembangan produknya. Lalu juga di lantai 2 kita gunakan untuk penghubung dengan pasar dalam bentuk semacam ruang meeting. Jadi kita sering bertransaksi begitu dengan pembeli di sana. Lalu yang kedua selain UMKM adalah pendampingan untuk komoditas pertanian dan perikanan. Jadi di Jampang ini itu ada banyak sekali masyarakat yang mengembangkan budidaya ikan, baik konsumsi maupun hias. Nah, budidaya ikan ini yang kemudian juga hari ini sedang kita intervensi di aspek produktivity-nya. Jadi bagaimana agar empang ukuran sekian itu dari awalnya menghasilkan sekian
kilo sekian ton, bisa kemudian dinaikkan skala produktivitasnya. Yang kedua tadi lagi-lagi aspek market. Jadi tantangan utama hari ini di UMKM di wilayah zona Madinah memang market, Pak Ahmad. Beberapa mungkin itu hari ini yang berjalan, Pak Ahmad, dan ekonomi ini kan related sekali dengan unit-unit revenue yang juga kita kembangkan di kawasan inti, Pak Ahmad. Jadi hari ini kita aktivitas, ya katakanlah kegiatan bisnis atau semi bisnis lah yang dikelola juga di dalam kawasan zona Madinah ini ya. Betul. Itu betul, apa Pak saja Ahmad. bentuk-bentuk kegiatan yang terkait dengan kegiatan bisnisnya gitu. Ya, jadi rekan-rekan zona Madinah ini membuat paket-paket wisata termasuk untuk wedding organizer. Jadi di wilayah zona Madinah ini sekaligus juga untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat bagi yang sedang mempersiapkan atau berproses menuju pernikahan, mungkin bisa mempertimbangkan. Ini buat para jomblo-jomblo ya. Iya, betul. Mempertimbangkan atau memasukkan ke dalam list lokasi yang mungkin akan dipakai. Pertama, di zona Madinah kami punya ruang serbaguna di lantai 1 Al-Madinah yang kapasitasnya lumayan besar. Sehingga kalau penerapan protokol kesehatan itu sangat memungkinkan. Kemudian kalau mau akad kan tinggal ke lantai 2 begitu, Pak. Jadi lantai 2-nya akad, iya betul. Bangunan betul. area sholatnya gitu. Betul. Jadi lantai 2-nya adalah masjid, di mana di halaman masjid itu, di halaman depannya yang pakai rumput sintetis itu juga bagus sekali untuk outdoor wedding. Kemudian di lantai 1-nya, kalau mau yang indoor itu juga ada ruang serbaguna. Nah, di sebelah masjid itu ada kawasan terbuka. Jadi dia banyak pohon besar, jadi sangat rindang, di bawahnya rumput hijau, sehingga garden untuk party jadinya ya. Ya, betul, Pak. Jadi pesta kebun. Jadi itu bagus sekali. Nah, selain itu kita menggunakan source untuk pelaksanaan event-event dari masyarakat itu juga menggunakan atau mengoptimalkan yang diproduksi oleh masyarakat sekitar, Pak Ahmad. Jadi cateringnya. Apa itu? Oh, catering. Yeah. Catering, betul. Kemudian juga produk-produk pelengkap acara itu semuanya menggunakan source yang ada di masyarakat. Nah, kemudian kita juga menginisiasi guest house. Jadi ada 4 guest house di wilayah zona Madinah, bentuknya rumah gitu, kayu. itu. Betul, itu diakses oleh publik, disewa. Dalam momen-momen tertentu sebelum pandemi itu sangat ramai sekali, Pak Ahmad, karena aktivitas masjid. Jadi seperti misalkan kalau di momen Ramadan itu ada itikaf ya. Nah, ada itikaf itu sebagian juga menyewa secara penuh guest house yang ada di kawasan zona Madinah. Kemudian juga momen-momen biasanya weekend. Jadi weekend ada keluarga yang sengaja untuk staycation di guest house. Di situ dilengkapi area penahan, kemudian juga kantin dan beberapa fasilitas yang lain, termasuk hari ini sudah ada kafe Madaya. Jadi kafe Madaya area panahan itu gimana? Area panahan maksudnya area panahan? Area bermain panah, Pak. Jadi area bermain panah ya. Area bermain panah. Karena kan hari ini tren permainan panahan kan naik ya, Pak Ahmad. Nah, kita menangkap peluang itu untuk men-set up satu kawasan yang itu disiapkan untuk bermain panahan atau berlatih panahan. Masyarakat bisa memanfaatkan gitu kan? Ya. Fasilitas permainan panahan itu dengan ada semacam rate khusus ya, katakanlah seperti itu. Betul, Pak. Nah, itu SDM-nya juga guide-nya ya itu menggunakan masyarakat lokal ya, masyarakat Jampang kita libatkan. Nah, selain itu kita punya paket kalau Madaya tadi gimana? Madaya tadi gimana? Oh iya. Madaya. Betul. Jadi kafe Madaya ini adalah kafe kopi yang kita set up sebagai aspek hulu dari pemberdayaan petani kopi di 3 wilayah di Indonesia. Pertama adalah di Temanggung, kemudian yang kedua di Kahaya, Bulukumba, Sulawesi,
Ya, ya. Kemudian yang ketiga adalah di Gayo, Aceh. Jadi Dompet Duafa menginisiasi pemberdayaan petani kopi di 3 wilayah itu, lalu sebagian kopinya diserap oleh market dalam bentuk beras kopi yang biasanya sudah kering itu Pak, sudah siap disangrai. Sebagian oleh teman-teman Dompet Duafa diserap sendiri kemudian diolah menjadi kopi yang siap minum. Nah, kopi yang siap minum ini kemudian kita di wilayah zona Madinah didirikanlah satu kafe namanya Kafe Madaya. Jadi sahabat-sahabat sekalian ini yang ingin merasakan kopi hasil pemberdayaan dari 3 wilayah tadi, Aceh, Bulukumba, Sulawesi, dan Temanggung bisa merapat. Nah, nanti bisa ngopi. Betul. Tadi nyebut paket Ya. tadi apa? Paket, Nah, betul, paket, Pak Ahmad. Jadi teman-teman zona Madinah ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk merasakan sensasi pemberdayaan di wilayah zona Madinah. Sehingga kita membuat paket, istilahnya paket keliling ke titik-titik pemberdayaan yang dikelola oleh teman-teman zona Madinah di wilayah Jampang dan sekitarnya. Jadi kita bisa sepedaan, kita juga siapkan sepedanya, itu bisa dipakai untuk keliling kawasan. Kita nanti bisa mampir ke titik-titik pemberdayaan yang sudah berjalan. Ada titik pemberdayaan tahu iwul, ada titik pemberdayaan ikan hias, budidaya ikan hias, ada titik pemberdayaan UMKM, termasuk pembuatan golok. Jadi kalau Pak Ahmad misalkan ingin punya golok atas hasil sendiri, ya semacam saya yang membuat sendiri gitu ya. Betul, meskipun secara tenaga saya meragukan karena butuh tenaga ekstra. Tapi kalau sekedar syarat sekali pukul gitu ya, nah itu bisa itu. Oh gitu. Jadi intinya ada paket untuk siapapun boleh berjalan-jalan, katakanlah keliling area zona Madinah dengan fasilitasi sepeda, mengunjungi titik-titik di mana di situ juga banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat pemberdayaan gitu ya, termasuk yang bisnis-bisnis atau aktivitas usaha di masyarakat ya. Iya Pak Ahmad, betul. Nah Mas Budi, itu kan kalau di dalam ajarannya orang Islam ya, orang-orang Muslim, itu kalau orang tuh bersedekah dalam bentuk yang akhirnya fixed asset ya, atau barang-barang yang jangka panjang ya, tanah, bangunan dan sejenisnya, atau mesin-mesin, itu akhirnya juga disebut sebagai wakaf kan. Pada akhirnya semua itu jadi wakaf. Betul, Pak. Betul. Nah, jadi sejauh mana sebenarnya posisi peran wakaf di zona Madinah ini, dalam arti hubungannya wakaf dengan zona Madinah ini seperti apa sebenarnya? Ya, baik. Nah ini menariknya Pak Ahmad. Zona Madinah ini adalah perpaduan dari banyak jenis sumber daya filantropi Islam ya. Termasuk mungkin juga di luar itu ada dana-dana halal lainnya. Jadi kan kalau di filantropi Islam ini ada zakat, infak, sedekah, termasuk wakaf. Di luar itu dari dana korporat, kayak CSR, kemudian juga dana-dana lain, halal lainnya. Nah, posisi wakaf ini sangat penting sekali karena aset pengembangan kawasan ini kan membutuhkan aset-aset fisik dan baik itu tanah maupun bangunan yang cukup banyak ya, yang cukup besar, sehingga kebutuhan itu di zona Madinah existing hari ini tanah dibeli dengan menggunakan sumber daya wakaf. Kemudian bangunan yang bumi pengembangan insani yang tadi Pak Ahmad juga sebutkan itu juga statusnya adalah status aset wakaf. Beberapa bangunan di rumah sehat terpadu juga dibangun melalui sumber daya wakaf. Jadi masjid begitu besar. Kalau masjid, masjid betul. Masjid pun awal dari manapun begitu jadi masjid jadi wakaf udah pasti. Di wakaf betul masjid. Jadi ternyata aset-aset yang dibangun kemudian juga diinisiasi dari aset wakaf atau dari sumber dana wakaf itu efek terhadap pengembangan kawasannya itu sangat besar Pak Ahmad. Bahwa kemudian dalam proses aktivasinya, dalam proses optimalisasinya itu membutuhkan dana-dana lain, itu betul. Tapi kan kita membutuhkan sumber daya utamanya dulu begitu.
Jadi masjidnya harus ada dulu, gitu. Bangunan rumah sakitnya harus ada dulu. Kemudian begitu misalkan masyarakat miskin tidak mampu membayar, dompet duafa bisa mensubsidi melalui membayarkan iuran BPJS begitu dari menggunakan dana zakat. Kemudian dia bisa mengakses layanan rumah sehat terpadu secara baik, termasuk juga yang lain. Jadi menurut saya wakaf hari ini luar biasa Pak Ahmad, dan pemerintah juga menggalakkan melalui wakaf uang ya. Dan kita setuju banget. Secara literasi mungkin tidak sekuat zakat, maka mungkin jadi PR kami juga dan tentu Pak Ahmad untuk terus memberikan edukasi ke masyarakat tentang betapa urgent ya, atau betapa luar biasanya ketika wakaf itu dikelola secara baik sehingga dampaknya cukup kuat bagi masyarakat. Jadi dompet duafa masih menggalang wakaf hari ini untuk zona Madinah juga, atau waktu di masa lalu itu aja pada saat perwujudan bangunan-bangunan itu, atau wakaf masih berlangsung juga untuk sampai saat ini? Sebenarnya seperti apa? Masih sampai hari ini Pak Ahmad. Jadi karena ada beberapa fasilitas-fasilitas pendukung itu yang kita juga masih terus butuhkan sesuai dengan perencanaan pengembangan ke depan. Ini sebagai contoh Pak Ahmad, nanti ketika Pak Ahmad akan berkunjung ke zona Madinah akan menjumpai kantin ya, bangunan kantin. Hari ini masih sederhana. Tapi saya dan teman-teman di zona Madinah sudah punya gambar rancang bangun yang baru. Kita akan men-set up satu kantin, satu food court yang dia sangat nyaman untuk kita hadir di sana, sekaligus juga sebagai co-working. Jadi kan di zona ini nyaman sekali ya. Masyarakat di sekitarnya. Betul Pak. Jadi bisa diakses oleh masyarakat sekitar. Jadi kalau mereka butuh tempat, anak-anak muda misalkan ya, butuh tempat yang nyaman untuk mereka berkreasi dan sebagainya, itu bisa di sana begitu. Nah, hari ini itu sangat kalau ada potensial wakaf, terutama wakaf uang misalkan yang kemudian bisa dipakai untuk membangun beberapa sarana-prasarana tadi, itu akan sangat membantu. Dan teman-teman juga sampai hari ini terus mengkampanye itu. Jadi selain juga dana lainnya seperti zakat, infak, sedekah, termasuk juga CSR dan dana lain, kita juga menghimpun atau berupaya untuk menarik sumber daya wakaf. Dan terbukti bahwa dengan keberadaan zona Madinah sampai hari ini, yang investasinya tadi bisa sampai ratusan miliar itu, telah didanai oleh wakaf masyarakat gitu. Artinya masyarakat kita percaya gitu, menyerahkan dana, dititipkan melalui dompet duafa dalam program-programnya gitu. Jadi sangat mungkin masyarakat itu berwakaf karena ternyata masyarakat kita juga sudah membuktikan sebenarnya mereka bisa mempercayai kegiatan-kegiatan yang dikelola, contohnya seperti yang dikelola dompet duafa ini ya. Nah, kalau disederhanakan, kira-kira sekarang ini manfaat yang sudah dihasilkan dari program zona Madinah ini kira-kira apa saja gitu secara sederhana? Ya. Baik, jadi memang kalau kita coba capture Pak Ahmad, manfaat ini bisa diukur atau dilihat dalam beberapa perspektif. Pertama adalah perspektif kebutuhan kedaruratan masyarakat. Nah, kebutuhan kedaruratan masyarakat ini kan biasanya erat kaitannya dengan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pangan ya. Nah, itu direspon oleh dompet duafa melalui zona Madinah dengan memastikan di wilayah zona Madinah itu tidak ada istilahnya orang nggak bisa makan, harus melalui komunikasi dengan pemerintah desa, RT, RW, nah itu terhubung. Nah, kemudian yang kedua tentu aspek kesehatan, karena kan bisa jadi sebelumnya ekonominya cukup, lalu karena sakit pekerjaan terhenti jadi miskin. Nah, dengan program zona Madinah di mana di situ ada juga layanan kesehatan, baik itu yang sifatnya promotif maupun kuratif, maka angka kesakitannya dengan promotif bisa ditekan. Lalu ketika yang sudah terlanjur sakit, maka masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang ada di wilayah zona Madinah, baik itu klinik maupun rumah sakit, rumah sehat terpadu. Nah, itu aspek kedaruratan yang hari ini kita jawab, Pak Ahmad. Nah, yang kedua,
adalah aspek yang sifatnya lebih ke jangka panjang. Nah, jangka panjang ini pendekatannya ke dalam konteks karakter ya, spiritual itu kita meresponnya dengan layanan dakwah. Sehingga kita juga ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga selaras dengan bagaimana masyarakat semakin Perbaikan soleh. mental ya, ada manfaat perbaikan mental di sekitar masyarakat. Betul, betul Pak. Jadi termasuk yang kasus-kasus di awal tadi saya mention, misalkan warung remang-remang, hari ini juga mungkin juga berkat dukungan dari pemerintah, baik itu kabupaten, kecamatan maupun desa, dan juga upaya dari teman-teman Zona Madinah itu bisa diminimalisir. Kemudian aspek yang jangka panjang pendidikan, Pak Ahmad. Kan kita juga ada kampus hari ini yang juga berdiri di atas di wilayah Zona Madinah. Saya lupa tersebut tadi Pak Ahmad. Selain juga Bumi Pengembangan Insani ya, ada STIM Budi Bakti, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti, yang itu peserta-peserta didiknya juga banyak yang berasal dari wilayah Zona Madinah, Pak Ahmad. Pendidikannya terjangkau, beberapa juga menggulirkan program beasiswa agar secara kualitas sumber daya manusia di wilayah Zona Madinah juga bisa terus bertumbuh. Nah, sifatnya memang jangka panjang. Jadi memastikan skill, pengetahuan itu semakin baik sehingga dia punya kemampuan untuk memastikan penghasilan atau pendapatan keluarganya melampaui dari batas standar minimal. Jadi di Zona Madinah bukan hanya ada lembaga pendidikan setingkat menengah, SMA, tapi juga ada yang level pendidikan tinggi ya, dalam arti sekolah tinggi tadi. Betul Pak Ahmad. Nah, itu dampak-dampak yang hari ini kita bisa lihat, Pak Ahmad. Tentu problem masyarakat ini kan akan terus berkembang ya. Maka tim Zona Madinah juga tertantang untuk terus juga merumuskan program-program baru yang sesuai dengan dinamika masyarakat itu. Jadi intinya sih kita tidak punya ekspektasi bahwa semua masalah atau tidak akan ada masalah di wilayah Zona Madinah gitu atau di masyarakat. Karena masalah itu pasti akan muncul. Nah, tinggal bagaimana teman-teman Zona Madinah terus merespon itu dengan inovasi-inovasi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.